Pada tahun 1916, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai merintis kunjungan tablik pengajian di Surabaya. Salah satu tempat yang menjadi tujuan beliau berdakwah adalah Masjid Pelampitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, Ustadz Ais sekarang sudah berada di Pelampitan 8. Di dalam gang inilah ada Masjid Pelampitan ya. Di mana di masjid ini Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah melaksanakan atau melakukan tablik pengajian yang dihadiri oleh tokoh-tokoh pergerakan ya. Di antaranya ada Kiai Haji Mas Mansur, ada Presiden Soekarno juga yang kala itu masih muda. Masjid Pelampitan merupakan masjid yang berada di tengah kampung Pelampitan, Gang 8, Surabaya. Di masjid inilah dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai dakwahnya di Surabaya. Konon, menurut narasumber, ketika berdakwah di Surabaya, Kiai Haji Ahmad Dahlan tiba di Masjid Pelampitan dini hari sebelum masuk waktu subuh. Yang jelas dari stasiun itu beliau menuju di Masjid Pelampitan. Dulu belum masjid, masih langgar dulu itu ya. Langgar Pelampitan ini di Pelampitan Gang 7 ini Kiai Dahlan sebelum subuh sudah nyampe di sana. Sebelumnya sampai, jadi dia sendirian di musol di langgar itu sendirian. Nah, berikutnya menjelang subuh sudah berdatangan. Jadi warga sana juga heran, kiai besar kok sudah datang duluan. Ya, tamunya sudah datang duluan ini ya. Jadi itulah kehebatan Kiai Dahlan dengan kesederhanaannya membuat kagum banyak orang. Kampung Pelampitan 8 merupakan tempat kelahiran almarhum Ruslan Abdul Ghani. Ruslan Abdul Ghani merupakan tokoh pejuang Surabaya dan pernah menjadi Menteri Luar Negeri. Rumah orang tua beliau persis berada di depan masjid ini. Berdasarkan surat kesaksian yang ditulis oleh Ruslan Abdul Ghani pada tanggal 9 Mei 1991, sewaktu beliau masih kecil, Masjid Pelampitan ini masih bernama Langgar. Menurut keterangan orang-orang tua di kampung Pelampitan dan juga keterangan langsung orang tua dari Ruslan Abdul Ghani, Langgar ini sudah berdiri puluhan tahun lamanya. Diperkirakan pada tahun 1858. Hanya sederhana dari papan dan kayu. Baru ketika menjelang kelahiran Ruslan, sekitar tahun 1913, Langgar ini dipugar oleh keluarga Abdul Ghani dengan persetujuan Sinoman Kampung Pelampitan. Pada tahun 1920-an, Langgar ini sering menjadi tempat tablik tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Syarikat Islam seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hos Cokro Aminoto, Bung Karno, Kiai Haji Mas Mansur, dan tokoh-tokoh lainnya. Dari situ, dari Pelampitan, diskusi keagamaan dimulai. Ya, ada Mas Mansur, ada Cokro Aminoto, ada Soekarno yang masih muda itu ya. Bahkan Soekarno mengatakan pengajian Kiai Dahlan banyak disukai oleh tokoh-tokoh pergerakan waktu itu. Menurut Bung Karno, ajaran Islam yang disampaikan Kiai Dahlan sangat mudah dipahami, mudah dilaksanakan, dan menggerakkan. Bung Karno menyebutnya sebagai
ajaran Islam yang regeneration atau pembaruan dan rejuvenation atau peremajaan. Model pengajian Kiai Dahlan yang seperti ini mendorong Soekarno remaja yang masih kelas 1 HBS atau pendidikan menengah umum pada zaman Hindia Belanda mulai tertarik untuk mempelajari Islam. Bung Karno mengaku yang semula paham agamanya masih kurang menjadi semakin jelas dan kuat. Bahkan Soekarno mengatakan setiap Kiai Dahlan datang ke Surabaya, Soekarno itu ngintil ke pengajiannya Kiai Dahlan. Karena Soekarno begitu kagum apa yang disampaikan dakwanya Kiai Dahlan ini benar-benar visioner. Visioner, Pak ya. Visioner. Jadi ketika kondisi Surabaya yang masih masyarakatnya jumu taklir, ya, Soekarno muda menangkap visi kedepannya Kiai Dahlan. Sehingga kemanapun, di kampung manapun, Kiai Dahlan ngaji, Soekarno mendampinginya. Gitu ya.